Secara global, saya mau memberitahu bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara Arya dengan semua bukti-bukti yang dia pegang harus ada pembuktian hukumnya terlebih dahulu baru bisa dikatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum atau apapun itu, ya. Dan sampai hari ini pertanyaan saya, kenapa anak saya meninggal, belum juga dijawab oleh mereka. Coba jangan dibawa permasalahan ini tuh menjadi terlalu keruh. Yang saya cuma mau tahu anak saya meninggal kenapa dan ada siapa saja di situ yang bisa memberikan keterangan ketika anak saya mengembuskan nafas terakhir. Oh, saya mau menjawab juga salah satu pertanyaan dari pernyataan dari Arya. Apakah salah kalau saya diam? Oh, bukan salah, tapi biadab untuk tidak memberitahu ibunya kronologi meninggalnya anak saya Zefania. Itu bukan hal yang memang salah. Tidak patut untuk kamu bicara seperti itu, ya. Ini sudah terlalu lebar permasalahan ini. Jadi tolong kerucutkan lagi, ya. Anak saya meninggal di bawah asuhan siapa? Lalu untuk perihal SP3. SP3 itu adalah surat penghentian untuk penyelidikan di kasus pengeroyokan yang saya laporkan pada tanggal 14 November. Jelas dapat SP3. Kenapa? Karena saya kurang bukti. Dan tidak ada saksi yang menguatkan saya. Karena saya seorang diri di dalam rumah itu. Dan rumah itu adalah kediaman mereka. Tentunya semua orang yang ada di dalam situ akan membela diri. Dan untuk orang-orang yang ikut bersama saya, yaitu notabene-nya teman-teman dari saudara saya Bung Hari, saya juga tidak kenal mereka. Mereka hanya membantu saya untuk mengambil Zefania. Dan itu benar, saya ingin mengambil Zefania pada saat itu. Dan saya dapat perlakuan yang sudah saya laporkan dan yang di SP3 ini. Begitu terang, saya tidak kuat bukti karena sudah semuanya pihak mereka. Jadi terang saja saya kalah. Tapi hati-hati kalau bilang bahwa itu ada laporan palsu. Saya adalah warga negara Indonesia yang punya hak untuk melaporkan apapun kejadian yang mengancam nyawa saya. Saya punya hak. Dan sayangnya memang kurang bukti. Tapi jangan bilang itu laporan palsu. Ya, itu keterlaluan. Kalau Anda nahot, orang hukum, Anda tidak akan berbicara seperti itu. Berbicaralah lebih santun. Ya. Dan apakah Anda hidup dengan Arya selama 7 tahun? Apakah Anda cukup mengenal dia? Kenal dia A sampai Z. Saya yang mengetahui dia A sampai Z. Ya. Jadi saya juga pegang banyak bukti. Jadi janganlah dipelintar-pelintir sana-sini. Tolong hormati anak saya. Saya lanjut untuk Nahot. Saya panggil Anda Nahot karena Anda juga panggil saya Karen. Padahal kita belum kenal. Jadi ya udah gak apa-apa biar akrab. Saya panggil Anda Nahot. Jadi hati-hati dengan statement Anda juga. Anda seorang pengacara. Ya. Wajar Anda membela klien Anda. Tapi kalau saya menunjukkan sesuatu kepada Anda, nanti Anda kaget. Jadi saya cuma mau fokus aja untuk kasus Zefania. Itu aja sih. Kenapa sampai sekarang tidak ada penjelasan dari kalian dan dari keluarga kalian, khususnya Arya. Untuk saya ibu dari Zefania, ibu kandung. Dia pernah satu tubuh dan satu nafas dengan saya. Saya yang melahirkan, saya yang merawat. Dia bukan lahir dari rahim kamu, dia lahir dari rahim saya. Apakah saya tidak punya hak untuk mengetahui kenapa anak saya meninggal? Sampai hari ini belum ada penjelasan dari kalian. Ingat itu. Dan untuk rekam medis yang Arya perlihatkan, kamu telah menuduh saya dengan keji. Saya tidak membuat rekam medis palsu tentang kamu. Saya memang pergi ke rumah sakit Dharma Wangsa untuk mendapatkan rekam medis kamu karena pada saat itu saya masih berstatus sebagai istri yang sah. Saya ingin meminta rekam medis kamu karena saya sedang berjuang untuk anak saya menjadi di bawah asuhan saya. Dan saya perlu rekam medis bahwa kamu memang pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Dan saya tidak bisa mendapatkan karena
Doktermu bilang bahwa yang bisa mengambil rekam medis hanya pengadilan dan yang bersangkutan ialah kamu. Tapi dokter kamu mengiyakan bahwa kamu pernah dirawat. Ya? Oke, dan pada saat itu dokter di Rumah Sakit Dharma Wangsa yang pernah merawat Arya melihat jiwa saya begitu terguncang karena saya baru saja mendapatkan perlakuan KDRT yang sudah naik status Arya menjadi tersangka di Polrestabes Bandung. Itu adalah kenyataan, saya bicara padanya. Dan beliau memberikan saya resep, sepertinya kamu harus minum obat karena kamu kelihatan tidak tenang dan punya gangguan cemas. Saya bilang memang saya punya gangguan cemas, ini saya resepkan obat ya. Saya dengan polosnya, oh dokter baik banget, terima kasih. Lalu ketika saya keluar dari ruangan dokter, saya diminta di-charge. Saya bilang bahwa saya di sini bukan untuk berkonsultasi, tapi saya menanyakan rekam medis dari Arya, yaitu pada saat itu adalah suami saya yang sah. Ternyata tidak bisa, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kalau Anda bilang kalau saya membuat rekam medis yang palsu, Anda salah besar. Mau sama-sama ke sana? Biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi? Atau nanti kita buktikan di pengadilan. Begitu saja. Saya tidak mau ini segala sesuatunya dikeruh-keruhin. Supaya segala sesuatunya ini mungkin menjadi bias. Saya hanya ingin fokus kepada meninggalnya Zefania sampai pada hari ini. Sekali lagi saya sebutkan, tidak ada penjelasan dari kalian. Jam berapa anak saya meninggal menghembuskan nafas terakhir? Dan ingat Arya, ada statement dari kamu bahwa anak saya dari bernafas sampai tidak bernafas ada di tangan kamu. Jelaskan dong, kenapa? Jelaskan sama saya. Kalau Anda pada saat itu Arya bilang bahwa Anda mau menjelaskan itu di rumah sakit dan itu my chance. Aduh, sombong sekali kamu. Bilang begitu, that's your last chance. Hey, saya dalam keadaan terguncang. Kamu telah mengambil anak saya dan 6 bulan saya dipisahkan dari anak saya. Lalu saya harus memeluk anak saya dalam keadaan tidak bernyawa. Kamu mau bicara sama saya pada saat itu? Saya tanya kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ada nggak yang bisa dengar penjelasan pada saat seperti itu? Saya shock. Saya harus memeluk anak saya dalam keadaan anak saya meninggal dunia. Siapa ibu yang akan terima? Tapi pada saat ini, saya mau berjuang hanya untuk anak saya. Sudah, stop bikin keruh-keruh segala sesuatunya. Kalau mau melebar, saya bisa lebih melebar lagi juga. Dan ingat, pada saat malam Zefi meninggal, jam 1:10 malam, saya me-WhatsApp kamu. Jam 1:05 saya mendirect message ibu tiri kamu, Patricia Klapros, dari Facebook. Untuk meminta untuk bertemu dengan anak saya. Itu kesempatan kalian untuk bicara bahwa anak saya meninggal. Itu sudah 3 jam anak saya meninggal dan kalian tidak memberitahu saya. Kenapa? Ada apa? Apa yang kalian sembunyikan dari saya? Kenapa? Sudah cukup. Dengan SP3 ini, ada blessing in disguise juga. Kan ada maksud Tuhan di sini. Supaya saya lebih fokus dengan kasus meninggalnya Zefania. Daripada saya harus mengurus hal-hal yang sudah tidak. Dan satu lagi. Orang-orang yang bersama Anda kemarin, yang ikut dengan saya untuk mengambil Zefania, memang saya tidak kenal mereka. Saya hanya tahu Bung Heri, yaitu saudara saya. Bung Heri membawa teman-temannya yang katanya ingin membantu saya juga. Karena hati nuraninya katanya. Tapi kenapa orang-orang ini berbalik? Saya tidak tahu dan masyarakat bisa menilai orang-orang yang seperti ini, orang yang kualitasnya seperti apa. Memang benar saya mau mengambil anak saya. Memang kenapa kalau saya mau mengambil anak saya? Belum ada keputusan pengadilan. Zefania jatuh ke tangan siapa? Anak saya harus kembali ke sekolah. Karena selama Arya mengasuh Zefania itu tidak bersekolah. Itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak untuk anak mendapatkan pendidikan. Dan celakanya lagi, dia meninggal di bawah pengasuhan Muar. Ini statement terakhir saya. Keadilan di dunia ini, ada yang bisa adil, ada yang tidak.
Tapi saya takut akan Tuhan saya. Apa yang terucap dari mulut saya akan pertanggungjawabkan ketika saya pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, pengadilan yang sesungguhnya adalah pengadilan Tuhan. Saya tidak takut, saya tidak gentar dengan apapun yang kalian coba untuk mengintimidasi saya. Saya hanya berjuang sekali lagi untuk mengetahui kebenaran kenapa anak saya meninggal. Saya masih belum bisa terima sampai pada saat ini, detik ini juga, kalau anak saya sudah pergi. Karena saya belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tuhan adalah palu dan gada saya. Tidak ada satupun manusia yang bisa membela saya atau siapapun dengan hebatnya kecuali Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan saya. Saya imani perkataan ini. Tuhan adalah palu dan gada saya. Hakim yang adil, dan anak saya sudah berada dengan dia. Setiap air mata seorang ibu ditampung oleh Tuhan. Apalagi ibu yang kehilangan anak. Anak saya sudah bersama dengan Tuhan. Straight to heaven. Jadi saya menggantungkan hidup saya hanya kepada Tuhan saya. Dan pembela yang agung, yang adil adalah Tuhan. Saya tidak takut dengan apapun. Yang paling berarti di hidup saya sudah tidak ada. Ini hanya kerikil. Saya tidak takut apapun. Saya berharap akhir dari cerita ini adalah terungkapnya misteri. Saya bilang misteri. Meninggalnya anak saya Zefania. Dan Zefania mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Apapun itu nanti. Tuhan yang menjadi lawyer yang agung, hakim yang agung. Saya serahkan semua kepada Tuhan saya. Dan Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Walaupun saya harus kehilangan anak saya, orang yang paling berarti di hidup saya. Tapi Zefania adalah milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya menantikan waktu saya. Dan saya ingin berkumpul dengan Zefi kembali nanti. Jadi saya tidak mau masuk ke tempat yang salah. Dengan harus berbohong atau berintrik. Karena saya ingin ketemu anak saya di surga. Saya gak mau masuk tempat yang lain. Sedari dulu, selama hidup dengan saudara Arya Satria, Lapros, seorang Karen pasti salah. Zefi hidup, Karen salah. Zefi masih hidup, Karen yang salah. Ya, semua Karen yang salah. Karen yang salah terus. Zefi meninggal, Karen juga yang salah. Ada statement lagi dari dia. Ini konyol buat saya. Kalau Karen tidak ABCD, Zefania pasti masih hidup. Pernyataan macam apa itu? Apakah kamu orang yang berperasaan, berhati? Kamu punya hati, perasaan gak? Masih berani berstatement seperti itu? Anak saya meninggal di bawah pengasuhan kamu. Camkan itu Arya. Jadi stop. Ya, stop, bolak-balik, capek. Ya, udah, kita lihat nanti.